誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali membahas mengenai kelanjutan bocoran terbaru dari manga baku hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 241. Buat yang tanya, Bang kok nggak dapat notifikasi lagi sih setiap ada video baru keluar? Kebetulan channel ini sedang terkena shadow ban, atau peringatan karena melanggar copyright pada video pembahasan Record of Ragnarok. Jadi sampai waktu 3 bulan ke depan, jumlah iklan yang ada di channel ini dan jumlah rekomendasi serta notifikasi yang diberikan kepada para subscriber jadi dibatasi oleh pihak YouTube. Untuk sementara, Oji-san juga sudah hapus semua video kami yang membahas mengenai Record of Ragnarok. Tapi tenang saja, jika ada chapter terbaru nanti, kami akan tetap bahas di channel backup kami ya. Nah, oleh karena itu, supaya kalian gak ketinggalan video review terbaru dari manga Tokyo Revengers di channel ini, kalian bisa langsung cek sendiri aja ya setiap jam 11 malam. So, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita mulai aja pembahasannya. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu mengenai benang merah cerita yang ada pada manga Tokyo Revengers chapter 241. Intinya, ternyata bekas luka permanen di wajah Haruchio bukanlah akibat perkelahiannya dengan Akashi Takeomi ataupun dengan berandalan lainnya, melainkan Maiki lah orang yang merobek mulut dari Haruchio Sanzu dan menyebabkan luka permanen di wajahnya. Namun kali ini kita nggak akan bahas hal itu lagi ya, karena ada beberapa info tambahan mengenai cerita apa saja yang akan muncul pada chapter terbaru besok malam. Poin pertama dari bocoran ini adalah mengenai hubungan keluarga Akashi. Di chapter 241 hal ini sebenarnya sudah dijelaskan dengan sangat rinci. Ternyata kondisi di dalam keluarga Akashi Takeomi sangat mirip sekali dengan kondisi di dalam keluarga Shinichiro Sano. Akashi Takeomi, Akashi Senju, dan juga Akashi Haruchio tidak pernah mengenal sosok ibu di dalam hidup mereka. Sedangkan ayah mereka selalu sibuk bekerja dan hampir tidak pernah pulang ke rumah. Selama ini hanya nenek mereka lah yang selalu setia menemani mereka bertiga di rumah. Karena tidak mengenal kasih sayang dari kedua orang tua, akhirnya sejak kecil Akashi Takeomi lah orang yang berperan sebagai sosok ayah di keluarga mereka. Dan Akashi Takeomi jugalah orang yang selalu mengurus Senju serta Haruchio. Kemanapun Takeomi pergi, dia selalu mengajak Senju dan Haruchio bersamanya. Sangat mirip sekali bukan? Dengan kondisi di dalam keluarga Shinichiro Sano. Semenjak ayah dan ibunya meninggal, Shinichiro Sano lah orang yang berperan sebagai sosok ayah di keluarga mereka. Dan selalu merawat Maiki serta Emma Sano. Selanjutnya kita masuk ke bocoran yang kedua. Sebagai anak perempuan sekaligus anak paling kecil dari keluarga Akashi, Senju merupakan sosok adik yang sangat disayang oleh Takeomi dan juga Haruchio. Tidak peduli apapun yang terjadi. Namun seperti anak kecil pada umumnya, di antara ketiga bersaudara tersebut Senju merupakan anak yang paling nakal dan paling sering sekali membuat masalah. Anehnya setiap kali Senju membuat masalah, Takeomi justru malah sering sekali memarahi dan menasihati Haruchio Sanzu. Takeomi selalu berkata seperti ini kepada Haruchio. Sebagai kakak, kau harusnya memberi contoh yang baik kepada Senju. Nah, setiap kali Takeomi marah kepadanya, Sanzu pun takut dan tidak pernah bisa melawan balik. Intinya, dalam keluarga Akashi, Senju adalah adik yang paling disayang. Sedangkan Sanzu justru sebaliknya. Setiap kali Senju membuat masalah, Haruchio lah orang yang selalu dimarahi dan menerima omelan dari Akashi Takeomi. Kini kita masuk ke bocoran yang ketiga. Suatu hari Haruchio Sanzu pun merasa bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi menahan semua beban mental yang dia alami. Karena selalu disalahkan padahal dia tidak pernah berbuat salah sedikit pun. Dalam hati Sanzu pun berkata, andai saja aku sekuat Baji dan Maiki, pasti aku bisa melawan balik kakak. Dan aku pasti tidak disalahkan terus-menerus atas semua kesalahan yang tidak pernah aku lakukan. Nah, di saat yang bersamaan terjadi suatu masalah di dalam rumah Maiki. Oji-san gak akan sampaikan apa masalahnya ya. Intinya, di momen ini Senju melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali. Karena dirinya terbiasa dimanja oleh Takeomi, serta terbiasa menyalahkan orang lain atas semua kesalahan yang dia buat, Senju pun tanpa sengaja mengatakan sesuatu hal kepada Maiki, yang akhirnya membuat sejarah di dunia baku hantam berubah. Inti perkataannya adalah, bukan aku yang melakukannya, tapi Haruchio.
Nah, selanjutnya kalian sudah tahu kan apa yang terjadi? Di momen ini Maiki pun berjalan keluar rumah dengan penuh emosi dan langsung merobek mulut dari Haruchio Sanzu. Kemudian kita masuk ke bocoran keempat, sekaligus bocoran terakhir yang ada pada video kali ini. Di akhir chapter kita pun kembali dikejutkan dengan respon dari Takemichi setelah mendengar seluruh cerita dari Kawaragi Senju. Di momen ini Takemichi pun menarik nafas panjang dan berkata sesuatu. Selama ini aku terus-menerus membuat masalah baru, tapi kali ini aku pasti bisa membalikan keadaan dan memperbaiki semuanya. Ayo bergabung bersamaku. Mari kita kalahkan geng Kanto Manji bersama-sama. Sayangnya tidak jelas apa konteks dari panel terakhir di chapter 241 ini. Entah Takemichi bisa melihat masa depan lagi, atau Takemichi sadar akan sesuatu hal yang masih janggal dari cerita Senju. Yang jelas di momen akhir ini, mata Takemichi terlihat bersinar seakan-akan dia tahu kalau cerita dari Kawaragi Senju hanyalah sebuah potongan masalah dari satu sudut pandang saja. Takemichi pun terlihat sangat yakin jika konflik keluarga Akashi tidak sesimpel yang Senju bayangkan. Pasti masih ada kelanjutan cerita dari sudut pandang Haruchio ataupun sudut pandang Sano Manjiro. Ya, kurang lebih sama dengan konflik di dalam keluarga Shiba, di mana pada awal cerita terdapat kesalahpahaman dengan cerita bohong yang disampaikan oleh Hakai. Kesimpulannya, pada akhirnya Takemichi pun tetap memaksa Kawaragi Senju untuk mau bergabung ke dalam geng barunya. Dan jika kita lihat dari respon Senju, sepertinya Senju pun akan setuju dan pada akhirnya tetap mau membantu Takemichi untuk mengalahkan Sano Manjiro dan geng Kanto Manji miliknya. Nah, itulah beberapa poin cerita tambahan yang mungkin akan muncul pada chapter terbaru nanti. Tentu saja, untuk bisa tahu mengenai semua cerita lengkap beserta panel manga dari chapter 241, kita masih harus menunggu sampai manga ini terbit pada pukul 10 besok malam. Mudah-mudahan saldo Ojisan masih cukup ya untuk bisa beli versi Jepangnya langsung pada jam 10. Supaya bisa langsung direview saat itu juga tanpa menunggu versi ilegalnya rilis. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.